Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown penjelasan film Dungeons of the Dragons: Honor Among of the Thieves. Jadi ini film baru banget rilis ya teman-teman. Jujur, pertama kali nonton trailernya beberapa bulan yang lalu, aku itu sudah tertarik banget ya teman-teman dengan fantasi dan aksi action di film ini. Dan sebenarnya aku tahu Dungeons of the Dragons ini adalah sebuah game gitu ya, kayak Monopoly gitu ya teman-teman, dan aku taunya dimainkan oleh anak-anak di series Stranger Things. Jadi untuk genre filmnya sendiri, ini tuh genre film komedi fantasi ya teman-teman, diperankan oleh aktris dan aktor terbaik like Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Hugh Grant, Sophia Lillis, and Rich Jean Page. Nah, kalau untuk sinopsisnya sendiri, film Dungeons and Dragons: Honor Among the Thieves itu tuh bercerita tentang seorang ksatria Harper dan para perampok. Mereka mau mencuri atau mengambil sebuah benda berharga, artefak gitu, berupa sebuah relik. Untuk melancarkan aksinya, kelompok pencuri ini harus bekerja sama dan menghadapi berbagai macam rintangan. Mereka pikir dengan mencuri benda itu akan menolong orang tersebut ya teman-teman. Namun salah dan gagal, mereka juga kena tipu. Dengan big villain di sini adalah penyihir merah yang dapat menciptakan pasukan mayat hidup untuk menyerang mereka. Oke teman-teman semuanya, jadi aku tadi sudah nonton dan aku rating film ini seru banget dengan rate 9 out of 10 ya teman-teman. Dungeons of the Dragons ini betul-betul fresh guys ya. Betul-betul menghibur banget deh. Dari mulai aksinya, chemistry masing-masing anggotanya, koreografi pertarungan yang ditampilkan di film ini itu kayak seru banget deh ditonton. Cinematic dan landscape yang ditampilkan scene per scene di film ini itu indah banget, cakep banget ya guys. Musiknya juga mendukung banget nih. Musiknya tuh kayak berasa ke bawah ke Game of Thrones, House of Dragon, or Lord of the Rings. Pokoknya fantasy fiction banget. Dan yang terpenting VFX atau CGI desainnya, efek komputernya oke banget. Walaupun memang efek komputernya ada beberapa scene yang gak halus gitu ya kalau kalian perhatikan yang sudah nonton, tapi but it's okay ya teman-teman. Ini seru banget sih filmnya. Dan yang paling penting, karena ini adalah komedi aksi, komedinya itu ditempatkan di tempat yang sesuai, tidak cringe ya teman-teman, atau nggak jelas gitu. Pokoknya ngakak banget deh. Dari awal dimulai film sampai akhir filmnya aku kayak nyengir terus gitu ya teman-teman, karena memang bagus banget sih filmnya. Alur ceritanya itu tidak terlalu rumit dan tidak berbelit-belit juga. Pokoknya mudah aja diterima. Penampakan banyaknya hewan-hewan fantasi dan monster di film ini pastinya akan seneng banget ya anak-anak melihatnya, walaupun memang agak brutal sih. Tapi karena memang genrenya itu fiksi action, jadi kalau menurut aku sih masih suitable banget kalau para keluarga nih ya mau nonton bareng nih untuk akhir weekend ya teman-teman. Film Dungeons of the Dragon ini adalah tipikal film yang langsung bisa menghibur kita saat itu juga ya teman-teman. Mudah diterima, to the point, straight to the point. Memang tertuju bagi kalian yang suka dengan fiction, action, atau fiksi fantasi aksi. Tentunya dibumbui dengan komedi yang lucu banget sepanjang film ini, dan sedikit-sedikit lah ya adegan percintaan, tapi lebih banyak ke family matter yang membuat kita yang nonton itu enjoyable banget, chill banget nonton, dan disuguhkan beragam aksi dan pertarungan fantasi di film ini. Wizard, sihir, naga, monster, dan lainnya. Dan yap, menurut aku, point of view aku, Dungeons and Dragons itu sukses menghibur kita semua. Dan aku yakin banget kayaknya akan ada sequelnya ya, atau Dungeons of the Dragons yang kedua. Karena menurut aku nih film akan sukses sih, dan akan dapat rating yang baik juga di Rotten Tomatoes. Dan juga di akhir film tuh ada kayak ditis ya, bahwa kayaknya para penyihir merah ini akan membalas dendam nih karena kekalahan mereka. Oke, jadi itu ya conclusion dari aku. Dan yap, worth it banget. Aku rekomendasiin untuk kalian nonton Dungeons and Dragons ya, D&D, based on game kayak Monopoly gitu ya, yang sering dimainkan oleh anak-anak di Amerika sana guys. Oke, kita kembali ke awal nih. Aku mau kayak spoiler dikit lah ya, sinopsisnya tuh kayak gimana sebenarnya. Oke, jadi kalau untuk alur ceritanya sendiri keseluruhan itu memang straight to the point banget, nggak muter-muter atau berbelit-belit, dan dijelaskan dengan sangat jelas di awal-awal opening scene ya teman-teman, dengan karakter utama sendiri yaitu seorang ksatria Harper kalau aku nggak salah, bernama Ed Gein. Jadi Ed Gein ini awalnya adalah sebuah ksatria ya, yang harus memegang sumpahnya untuk membawa kedamaian dan kebaikan gitu. Setelah istrinya mati dibunuh oleh salah satu kelompok dari penyihir merah ini, dia pun jadi perampok atau pencuri ya. Namun mereka hanya merampok orang-orang yang bergelimbangan harta aja, bersama dengan teman perempuannya bernama Holga. Nah, berdua inilah ya, mereka bersama dengan kelompok perampok mereka
dan si Ed Gein ini ada seorang anak perempuan ya yang sangat dia sayangi banget. Konflik pun dimulai ketika para perampok atau pencuri ini dimintai tolong oleh seorang yang tidak mereka kenal bernama Sofina. Ternyata Sofina ini adalah penyihir merah itu ya, yang meminta mereka untuk merampok sebuah relik berharga, trompet gitu ya teman-teman, berbentuk merah darah yang bisa membuat manusia itu menjadi mati dan dikendalikan menjadi zombie. Namun Sofina ini pinter ya, dia juga menjanjikan sebuah relik atau tablet amulet yang bisa menghidupkan orang yang mati. Nah jadi si Ed Gein ini sebagai pemimpin kelompoknya ini malah oke deh, kayaknya aku mau bantu deh, aku mau menghidupkan kembali istri kesayanganku itu dengan tablet atau amulet sihir itu guys. Nah jadi tuh petualangan itu dimulai dari sinilah konfliknya. Akhirnya semuanya nggak berjalan dengan lancar. Sofina pun akhirnya malah menyerang mereka semua dengan sihir penghenti waktunya. Itu keren banget sih ya. Beberapa yang terjadi di film ini tuh kayak nggak bisa ketebak kalau menurut aku ya. Plot twistnya tuh oke banget dan berujung komedi, dan komedinya tuh memang lucu banget guys. Aduh pokoknya aku nggak bisa ngomong lagi deh, kalian harus nonton sendiri ya guys. Namun ya tipikal film adventure dan hero kayak gini lah, pastinya kebaikan akan menang lah melawan kejahatan. Nah penyihir merah Sofina itu pun akhirnya berhasil mereka kalahkan dengan si Ed Gein ini mengumpulkan beberapa anggota baru ya untuk mengalahkan Sofina ini. Selain Holga, ada seorang penyihir yang kadang kuat kadang nggak juga nih kekuatannya, yaitu Simon, dan seorang shapeshifter atau bisa berubah bentuk berbagai macam hewan, yaitu si Dorik. Nah aku suka banget ya Dorik ini. Dorik ini pemerannya yang cewek main di film Pennywise It itu loh guys ya. Pokoknya aku suka banget sih dia ini ya. Entah kenapa shape-shiftingnya ketika berubah jadi beruang-burung hantu, ular, lalat, rusa, itu kayak lucu banget ya, keren banget. Mereka juga mendapat tambahan bantuan dari seorang penyihir penyihir merah yang keren banget dan hebat, yaitu Sang. Nah jadi mereka ini bersama-sama ya mengalahkan Sofina dan teman mereka yang berkhianat, yaitu si Forge ini. Forge ini bersama Sofina ini bekerja sama ya. Forge ingin duit atau harta, sedangkan Sofina ingin orang-orang di kota yang dikuasai oleh Forge ini bisa ia kendalikan menjadi zombie. Jadi gitu deh. Aku nggak akan ceritain semua alur cerita itu, nggak ya, nanti di video terpisah aja deh. Pokoknya worth it banget, you must watch this guys, Dungeons and Dragons. Kekurangan di film ini menurut aku kayak adegan sihir-sihirnya tuh kayak kurang banyak gitu ya teman-teman, dan juga agak kurang dikulik lagi sejarah penyihir merah ini yang jadi central big villain di sini. Kayak markas mereka di mana, original penyihir merah itu seperti apa dan sebagainya. Dan aku sangat suka ya elemen plus yang ada di film Dungeons and Dragons ini, bahwa tidak ada boundary atau limit perbatasan gitu di dunianya si D&D ini guys. Karena di sini semuanya hidup bersamaan. Elf, monster, wizard atau penyihir baik jahat maupun enggak, manusia, dwarf, troll, pokoknya semuanya deh ya guys ya. Dan aku suka banget nih, nggak ada batasan lah. Pokoknya mereka nyampur dalam satu dunia yang sama. Ada hewan-hewan fantasi, naga, ada manusia elang, manusia kerbau, pokoknya keren deh. Pokoknya kalau dari aku wajib banget ya teman-teman semuanya untuk nonton D&D Dungeons and Dragons Honor Among the Thieves. Oke teman-teman semua, itu dia ya breakdown dan review jujur dari aku untuk film D&D ini. 9 out of 10 itu udah tinggi banget ya, karena memang ini film seru banget. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.